Untuk dua mata kuliah Artificial Intelligence, pada saat ini saya akan menjelaskan metode Simple Adaptive Weighted dari tugas 9. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Metode Simple Adaptive Weighted atau SAW adalah teknik pengambilan keputusan yang membantu menilai berbagai alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. SAW digunakan karena sederhana dan efektif dalam menyelesaikan masalah multi kriteria di berbagai bidang. Melalui metode ini, keputusan dibuat secara objektif dan cara menormalisasi nilai alternatif dan menjumlahkan nilai yang sudah dikalikan bobot kriteria. Kemudian kita masuk pada pengertian Simple Adaptive Weighted. Simple Adaptive Weighted adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk menilai dan memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Setiap kriteria diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Kemudian, nilai dari setiap alternatif dinormalisasi dan dikalikan dengan bobot tersebut. Hasil akhirnya berupa penjumlahan dari nilai terbobot untuk setiap alternatif, di mana alternatif dengan skor tertinggi dianggap sebagai yang terbaik. SAW sering digunakan karena kesederhanaan dan kemampuannya menghasilkan keputusan yang objektif dan terukur. Kriteria Simple Adaptive Weighted. Dalam Simple Adaptive Weighted, kriteria adalah faktor yang digunakan untuk menilai alternatif. Ada dua jenis utama kriteria. Yang pertama ada kriteria kuantitatif yang diukur dengan angka seperti harga, kualitas, durabilitas, atau kecepatan pengiriman. Yang kedua kriteria kualitatif diukur secara subjektif seperti reputasi, pelayanan, atau kepuasan pelanggan. Kriteria dapat berupa benefit, yang mana semakin tinggi semakin baik, atau cost, semakin rendah semakin baik. Setiap kriteria diberi bobot sesuai kepentingannya, lalu digunakan untuk menghitung nilai akhir alternatif. Kemudian kita masuk pada alternatif Simple Adaptive Weighted. Dalam Simple Adaptive Weighted, alternatif adalah opsi atau pilihan yang dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Setiap alternatif mendapatkan nilai untuk setiap kriteria, yang kemudian dinormalisasi dan dikalikan dengan bobot kriteria. Alternatif yang memiliki nilai total tertinggi setelah proses perhitungan dianggap sebagai pilihan terbaik. Contoh alternatif bisa berupa produk, layanan, atau keputusan yang sedang dipertimbangkan. Kelebihan Simple Adaptive Weighted. Yang pertama, fleksibilitas. SAW dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Yang kedua, mudah dipahami. Metode SAW yang sederhana sehingga dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, keputusan terinformasi. Memungkinkan analisis berdasarkan berbagai kriteria untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Yang keempat, ada bobot kriteria. Memberikan kemampuan untuk memberi bobot berbeda pada kriteria sesuai kepentingan relatif. Kekurangan Simple Adaptive Weighted. Yang pertama, sensitif terhadap bobot. Perubahan kecil dalam bobot kriteria dapat memengaruhi peringkat alternatif secara signifikan. Yang kedua, subjektivitas penetapan bobot. Penentuan bobot yang tepat dapat bersifat subjektif, tergantung pada preferensi individu atau kelompok. Yang ketiga, ketergantungan pada kriteria yang dipilih. Hasil akhir sangat bergantung pada kriteria yang ditentukan, sehingga penting untuk memilih kriteria yang relevan. Yang keempat, pengabaian interaksi kriteria. SAW tidak mempertimbangkan interaksi antara kriteria yang dapat memengaruhi hasil keputusan. Jadi ini adalah contoh dari tabel yang terdiri dari beberapa alternatif, yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5 yang dievaluasi berdasarkan 5 kriteria, C1, C2, C3, C4, dan C5. Oke, untuk alternatif yaitu dari A1 sampai A5, ini bisa mewakili berbagai opsi, pilihan, atau kandidat yang sedang dievaluasi. Untuk kriteria yang mana dari C1 sampai C5 menunjukkan aspek atau faktor yang digunakan untuk menilai atau membandingkan setiap alternatif.
Kemudian nilai dalam tabel merupakan skor atau indikator kinerja untuk setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Contohnya, alternatif A1 mendapatkan skor 67 pada C1, 56 pada C2, 78 pada C3, 67 pada C4, dan 78 pada C5. Untuk alternatif A2 mendapatkan skor 90 pada C1, 56 pada C2, 45 pada C3, 56 pada C4, dan 98 pada C5. Tabel ini cocok digunakan untuk metode pengambilan keputusan seperti weighted sum model, simple adaptive weighted, atau TOPSIS, di mana alternatif dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria. Kemudian tahapan simple adaptive weighted. Yang pertama, identifikasi kriteria. Kita menentukan kriteria yang relevan untuk pengambilan keputusan. Kedua, penetapan bobot kriteria. Kita memberikan bobot pada masing-masing kriteria sesuai dengan kepentingannya. Yang ketiga, pengumpulan data. Kita mengumpulkan data mengenai alternatif yang akan dievaluasi. Keempat, normalisasi data. Ubah data ke dalam skala yang sama agar dapat dibandingkan. Yang kelima, perhitungan skor dan ranking. Kita menghitung skor untuk setiap alternatif dan urutkan berdasarkan skor tertinggi. Kemudian di sini ada contoh kasus dari kelompok kami, yaitu sebuah perusahaan ingin memilih vendor terbaik untuk menyediakan bahan baku. Ada 3 vendor yang dinilai, yaitu vendor A, vendor B, dan vendor C. Perusahaan memiliki beberapa kriteria penilaian dengan bobot berikut. Untuk harga, 30% kriteria cost, mana semakin rendah semakin baik. Yang kedua, kualitas 40%. Dan untuk waktu pengiriman 30%. Untuk tabel dari datanya seperti ini. Untuk vendor ABC, untuk harga dalam rupiah, untuk vendor A 8.000, untuk vendor B 6.000, untuk vendor C 7.000. Untuk kualitas, vendor A itu 4, kualitas vendor B 3, kualitas vendor C 5. Untuk waktu pengiriman, vendor A 2 hari, untuk vendor B 3 hari, dan vendor C 4 hari. Kemudian kita masuk ke normalisasi. Untuk kriteria harga atau cost, nilai terkecil kita bagi dengan step nilai. Kita lihat di tabel, nilai terkecilnya adalah B atau vendor B dengan harga 6.000. Jadi 6.000 kita bagi dengan semua vendor. 6.000 dibagi 8.000 itu 0,75, 6.000 dibagi 6.000 itu 1, 6.000 dibagi 7.000 itu 0,86. Kemudian kriteria kualitas atau benefit, yang mana setiap nilai dibagi dengan nilai terbesar. Untuk nilai terbesarnya bisa kita lihat ada di vendor C. Jadi vendor C ini kita bagi dengan semua vendor. Jadi vendor A, untuk vendor A 4 dibagi 5 hasilnya 0,8, vendor B 3 dibagi 5 0,6, vendor C 5 dibagi 5 sama dengan 1. Untuk waktu pengiriman, mana nilai terkecil dibagi dengan setiap nilai. Untuk nilai terkecilnya yaitu 2 hari, jadi bagi dengan semua vendor. Jadi untuk vendor A 2 dibagi 2 sama dengan 1, vendor B 2 dibagi 2 sama dengan 0,67, vendor C 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Kemudian kita masuk menghitung nilai preferensi. Jadi cara menghitung nilai preferensi ini adalah dengan mengalihkan setiap nilai normalisasi dengan bobotnya lalu menjumlahkannya. Jadi untuk vendor A nilai normalisasinya yaitu 0,75, kita kalikan dengan bobot. Bobotnya adalah 0,3. Jadi harganya itu dibagi dengan 100%. Jadi 30% dibagi 100 itu 0,3. Jadi hasilnya adalah 0,225. Untuk kualitas 0,8 dikali 0,4, ini untuk vendor A, jadi hasilnya 0,32. Untuk waktu pengiriman 1 dikali 0,3 sama dengan 0,3. Jadi totalnya bisa kita tambahkan untuk harga, kualitas, dan waktu pengiriman dari vendor A. Jadi 0,225 ditambah 0,32 ditambah 0,3 sama dengan 0,845. Untuk vendor B
Harganya 1 dikali 0,3 sama dengan 0,3. Kualitas 0,6 dikali 0,4 sama dengan 0,24. Untuk waktu pengiriman 0,67 dikali 0,3 sama dengan 0,201. Untuk totalnya 0,3 ditambah 0,24 ditambah 0,201 sama dengan 741. Untuk vendor C 0,86 dikali 0,3 sama dengan 0,258. 1 dikali 0,4 sama dengan 0,4. 0,5 dikali 0,3 sama dengan 0,18. Jadi totalnya untuk vendor C adalah 0,808. Jadi vendor terbaik yang dapat kita pilih adalah vendor A dengan nilainya yang paling tinggi. Untuk kesimpulannya, Simple Adaptive Weighted adalah metode pengambilan keputusan yang memungkinkan penilaian alternatif berdasarkan beberapa kriteria dengan memberikan bobot yang berbeda pada masing-masing kriteria. Kelebihannya mencakup fleksibilitas penerapan, kemudahan pemahaman, dan kemampuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih terinformasi. Namun, metode ini juga sensitif terhadap bobot yang ditetapkan, hingga perlu dilakukan analisis sensitivitas untuk memastikan keandalan hasil. Secara keseluruhan, sangat efektif dalam membantu pengambilan keputusan yang kompleks. Oke, selanjutnya untuk bagian program akan dijelaskan oleh teman saya, Volansky Bangbulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Volansky Vladimir dari kelompok 2 dengan teman saya Ferji Waas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang telah kami buat dengan contoh kasus di mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Mr. Christopher Simanjuntak di teori 9 yaitu Simple Adaptive Weighting dengan contoh kasus seperti ini. Perusahaan ingin memilih vendor terbaik untuk menyediakan bahan baku. Ada 3 vendor yang dinilai yaitu vendor A, vendor B, dan vendor C. Perusahaan memiliki beberapa kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut. Harga semakin rendah semakin baik. Kualitas 40% semakin tinggi semakin baik. Waktu pengiriman 30% semakin rendah semakin baik. Ini untuk data penilaian dari masing-masing vendor, yaitu vendor A, vendor B, dan vendor C dengan masing-masing harga 8.000, 6.000, dan 7.000 dengan kualitas 4, 3, dan 5 dan waktu pengiriman 2, 3, 4 hari. Untuk langkah 1 normalisasi matriks, kriteria harga di sini vendor A 6.000 bagi 8.000 sama dengan 0,75, vendor B 6.000 bagi 6.000 sama dengan 1, vendor C 6.000 bagi 7.000 sama dengan 0,86. Untuk kriteria kualitas, vendor A 4 bagi 5 sama dengan 0,8, vendor B 3 bagi 5 sama dengan 0,6, vendor C 5 bagi 5 sama dengan 1. Untuk kriteria pengiriman atau waktu pengiriman, vendor A 2 bagi 2 sama dengan 1, vendor B 2 bagi 3 sama dengan 0,67, vendor C 2 bagi 4 sama dengan 0,5. Ini adalah matriks normalisasi menjadi seperti ini dengan vendor A, B, dan C dengan masing-masing harga 0,75, 1, 0,86, kualitas 0,8, 0,6, dan 1, dan waktu pengiriman 1, 0,67, dan 0,5. Untuk langkah kedua, hitung nilai preferensi, dihitung dengan mengalihkan setiap nilai normalisasi dengan bobotnya lalu menjumlahkannya. Untuk vendor A seperti ini, harga 0,75 kali 0,3 sama dengan 0,225, kualitas 0,8 kali 0,4 sama dengan 0,32, waktu pengiriman 1 kali 0,3 sama dengan 0,3, total sama dengan 0,225 tambah 0,32 tambah 0,3 sama dengan 0,845. Vendor B harga 1 kali 0,3 sama dengan 0,3, kualitas 0,6 kali 0,4 sama dengan 0,24, waktu pengiriman 0,67 kali 0,3 sama dengan 0,201 dengan total sama dengan 0,3 tambah 0,24 tambah 0,201 sama dengan 0,741. Untuk vendor C harga 0,86 kali 0,3 sama dengan 0,258, kualitas 1 kali 0,4 sama 0,4, waktu pengiriman 0,5 kali 0,3 sama dengan 0,15 dengan total 0,258 tambah 0,4 tambah 0,15 sama dengan 0,808. Untuk hasil akhir dia akan muncul vendor A adalah 0,845, vendor B 0,741, vendor C 0,808. Baiklah,
Kita akan masuk ke program di sini. Di sini kami membuat program dengan menggunakan software Dev C++ dengan bahasa pemrograman C++. Ini adalah include atau library dari bawaan dari bahasa pemrograman C++. Dengan fungsi integer main di sini ada data bobot kriteria dengan variabel bobot harga, bobot kualitas, bobot waktu pengiriman, masing-masing menggunakan tipe data float. Untuk data penilaian dari masing-masing vendor di sini menggunakan variabel harga, kualitas, dan waktu pengiriman dengan menggunakan tipe data float atau bilangan pecahan, dengan masing-masing mempunyai array, yaitu 3 array. Dengan normalisasi matriks di sini juga menggunakan tipe data float dari variabel normal harga, minimal harga, max kualitas, minimal waktu pengiriman. Ini adalah fungsi for atau jika maka. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus atau i increment. Di sini untuk normalisasi harga, normalisasi kualitas benefit, normalisasi waktu pengiriman. Dan ini untuk hitung nilai preferensi menggunakan float preferensi juga. Untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus atau increment dengan preferensi i sama dengan normal harga kali bobot harga tambah normal kualitas kali bobot kualitas tambah normal waktu pengiriman kali bobot waktu pengiriman. Ini untuk menghasilkan menampilkan hasil. Untuk cetak hasil preferensi ada nilai preferensi vendor A, vendor B, vendor C menggunakan persen 3F ini atau float untuk mengecilkan beberapa angka di belakang titik agar tidak menjadi bilangan pecahan yang terlalu banyak. Ini untuk menentukan vendor terbaik menggunakan integer sama dengan 0. Untuk integer i sama dengan 1, i kurang dari 3, i plus plus. Dengan jika preferensi lebih dari preferensi terbaik, maka terbaik sama dengan i. Cetak vendor terbaik adalah vendor persensi dengan nilai preferensi tertinggi persen 3f/n. Di sini memanggil variabel terbaik preferensi. Baiklah, kita akan coba compile dan running. Ini adalah nilai preferensi yang tadi di soal. Seperti ini hasilnya dengan vendor A 0,845, vendor B 0,740, vendor C 0,807, dan vendor terbaik adalah vendor A dengan nilai preferensi tertinggi 0,845. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan sampai jumpa di project-project selanjutnya.